Namun sangat disayangkan banyak di antara kita yang mengaku beragama Islam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita bisa berada di bulan suci Ramadan, mereka tidak menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang merupakan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam salah satu riwayat, saat Nabi akan naik ke atas mimbar, Nabi membaca amin 3 kali. Pada anak tangga pertama Nabi mengucapkan amin. Kemudian pada anak tangga kedua Nabi mengucapkan amin. Pada anak tangga ketiga Nabi pun mengucapkan amin. Selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya, Nabi turun dari mimbar. Ketika turun dari mimbar, salah seorang sahabat menghampiri Nabi. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Baru kali ini aku melihat engkau saat menaiki anak tangga pertama, kedua dan ketiga engkau mengucapkan amin." Rasul menjawab, "Tahukah engkau wahai para sahabatku, saat aku akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, di situ malaikat Jibril berdoa. Ada 3 doa yang didoakan oleh malaikat Jibril. Di antara salah satu dari 3 doa yang diaminkan oleh Nabi, yang dibaca doa tersebut oleh malaikat Jibril adalah apa? Yaitu raqima an rajulin man dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu, kata Nabi. Seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan bisa jumpa atau bisa masuk atau menemui bulan suci Ramadan, akan tetapi Ramadan tidak dijadikan sebagai bulan diampuni dosa-dosanya. Banyak kita itu di bulan suci Ramadan, ya, jangan samain sama bulan-bulan yang lalu dah. Ya, jadi inilah bulan Ramadan ini bulan spesial buat kita, Pak. Bu, Ramadan ini bulan spesial, Bu, bukan karena ada Idul Fitri, Bu, bakal dibeliin baju lebaran, bukan. Ya, ada yang lebih dari itu. Apa? Keutamaan di bulan suci Ramadan, di antaranya kata Nabi, ya, iftaradu alaikumus siyam, diwajibkannya kita untuk apa? Berpuasa. Saya tanya Bapak Ibu, mau gak jadi orang sukses, Pak? Mau jadi orang sukses gak, Bu? Sukses dunia apa sukses akhirat? Oh, kalau pengen yang banyak dua-duanya ya katanya. Ya, Ibu bisa gak melakukan apa yang menjadi pesan Nabi ini? Bisa gak, Bu? Nggak banyak pesan Nabi, cuma 3. Kalau kita lakukan 3 pesan ini, kata Nabi, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan ini. Apa pesan Nabi yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama kata Nabi, fahami hikmah dan manfaat ibadah puasa yang kita kerjakan. Pak, kita puasa Ramadan, ya, apa sih yang kita kerjain puasa itu? Apakah sekedar hanya menahan lapar dan haus doang? Bukan, ya. Imam Ghazali bahkan menyatakan, ya, dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Arba'in fi Usuluddin, dia mengatakan puasa Ramadan ini secara kuantitas adalah puasa yang memiliki apa? Urutan atau level yang paling rendah ketimbang puasa-puasa yang lain secara kuantitas. Ya. Kenapa demikian kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, puasa Ramadan itu enggak banyak, cuma berapa? 30 hari atau 29 hari. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an ayyaman ma'dudat. Ya. Hari-hari yang sudah ditentukan. Kalau kita lihat dalam 1 tahun ada berapa hari coba? 360 hari. Sedangkan kita berpuasa
330 hari Pak. Ya, berarti 330 hari itu kalau kita cuma puasa Ramadan kerjaan kita makan tidur hardolin nggak kalau orang Jawa Sunda bilang. Ya, 330 hari. Tapi secara kualitas, ya, itu puasa Ramadan meskipun kedudukannya ya hanya 30 hari waktu yang sangat sebentar, namun puasa bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa keutamaan di antara keutamaan yang ada yang Allah akan berikan kepada umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebenarnya? Dalam hadis yang sering Bapak Ibu dengar, sering kali disampaikan oleh para muballigh kita, para ulama kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi," kata Nabi. Man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan di sini, ya, shoma di sini adalah puasa Ramadan. Imanan yang didasari dengan adanya iman, wa ihtisaban, dan dengan adanya berharapan, kata Nabi apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, ibu-ibu punya dosa apa, Bu? Punya dosa apa, Bu? Dosa sama suami paling banyak, Bu, saya tahu. Ya, Bu ya? Saya kan laki-laki, Bu. Ngaku mau? Oh, Bapak, ya, di ngaku pada, ya. Dosa-dosa yang kita kerjakan memang yang gede insya Allah nggak ada, ya. Dosa-dosa kecil yang sering kali kita lakukan, ya. Dalam kaidah Arab atau kata Arab dikatakan al-sagha'ir hukmul kabair. Dosa-dosa kecil yang sering kali kita lakukan, kita tidak bertobat kepada Allah, maka akan berubah menjadi dosa-dosa besar. Ya, ibu-ibu dosa suami diantaranya, Bu, suami masih duit belanja telat ngambek. Bu, ngambek nggak, Bu? Enggak, katanya betul. Ya, sering ngambek, sering ceritain, ya. Nah, puasa yang akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni ini bukan hanya sekedar dosa, ya, bukan hanya sekedar puasa yang kami katakan. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atash. Bukan di antara umatku, kata Nabi, yang mereka berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, bukan, kata Nabi. Ya, tapi puasa yang akan mendatangkan diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang mengikuti tuntunan dan tuntutan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasa yang diajarkan Nabi, Pak? Puasa Nabi ajarin bukan sekedar nahan lapar sampai haus dua, ya. Mulut kita puasai. Ya, Bu, bisa nggak puasain mulut? Harus bisa, Bu. Ya, ini biasanya banyak ngelakuin ibu-ibu sering ngomongin orang. Ya, nggak orang laki yang ngomongin. Kan gitu ya? Ya, Pak. Ya. Pak, berarti nggak, Pak? Ibu-ibu kan banyak ngomongin orang kan ya? Iya itu. Ya. Suaminya, ya Allah, ngomongin sama orang lain. Lagi udah ketemu tukang sayur, belanjanya cuma goceng, mau tinggal habis setengah jam. Ya, belanjanya goceng, cabai 2.000, ya, sama nggak ada cabai bawang itu 3.000 goceng, tapi mau tinggal habis setengah jam gitu. Ya, ini jangan sampai kalau ada kayak gini, Bu. Ya, itu berarti kita tidak memuasakan mulut kita. Ya, mata kita puasain. Ya, jangan suka melihat sesuatu yang haram. Ini biasanya laki-laki, Bu, sekarang beda laki-laki biasanya. Ya, yang suka jualan biasanya siapa? Perempuan. Bu, yang suka jualan siapa biasanya? Laki-laki. Ya, laki dekat mall ini Plaza, Pondok Gede itu kan.
Ya, nggak boleh lihat ada penampilan dikit, perempuan dikit langsung matanya apa? Ya, melotot matanya itu. Ya, ibu-ibu juga sama bu. Ibu-ibu nggak boleh lihat orang cakep dikit minta ke suaminya. Ya, tuh, bukan nggak boleh, boleh. Ya, kita lagi puasa, kita lagi melaksanakan satu ibadah suci. Ya, yang memang keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, puasa yang kita kerjakan ini beda dengan puasa-puasa yang lain, Pak. Tidak ada, meskipun secara kuantitas puasa Senin Kamis memiliki kedudukan menengah. Ya, meskipun puasa jauh memiliki level yang paling tinggi, tapi tidak ada keutamaan ini dapati dari puasa-puasa yang meskipun secara kuantitas level mereka lebih tinggi. Ya, ada yang paling yang kita idamkan di antara keutamaan ataupun fadilah dari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apa kata Nabi? Di dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Qaul al-Hadis yang diarang oleh Imam Nawawi pada bab 13 ya, tentang al-fadilatus siyam disebutkan ya, kata Nabi, "Lau adzana Allahu 'ala as-samawati wal ardh", seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi berbicara, laqalata, maka kedua makhluk itu akan berkata, "Busyra lis-shaimi bil jannah", kabar gembira buat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, jangan main-main Bapak Ibu puasa Ramadan. Ini kadang orang nggak puasa dijadiin alasan sih. Lagi nanti jelang Idul Fitri ini, ada kebanyakan orang ngapain ya? Ngapain? Sekarang kan udah boleh pulang kampung mudik ya. Ya, dijadiin alasan nggak puasa Ramadan kenapa? Mau mudik, mau pulang kampung, musafir katanya. Ya, jadi kadang orang salah memahami musafir itu yang kayak apa sih? Ya, yang namanya musafir itu dia sudah melaksanakan perjalanan. Ya, saya pernah habis pulang isi kuliah subuh. Ya, begitu saya pulang isi kuliah subuh, saya lagi jalan menuju mobil saya lihat ada yang si mas merokok. Ya, saya tanya, "Mas, kenapa merokok subuh-subuh gini?" "Mau pulang kampung Ustaz," katanya. "Mau pulang kampung." "Kapan pulang kampung, Mas?" "Nanti jam 5 sore." Ya, pulang kampung jam 5 sore. Ya, hari itu udah gak nyaut, siapa yang ngajarin? Ya, yang namanya musafir, orang boleh tidak puasa itu saat mereka sedang melakukan perjalanan memang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan puasa, baru boleh dia buka puasa. Ya, bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa tasumu khairun lakum", kamu mengerjakan puasa itu lebih baik bagimu ketimbang kamu apa? Kalau kamu punya kekuatan atau kemampuan kamu tidak berpuasa. Sekarang berapa kali saya umroh kalau Ramadan itu? Ya, sebelum pandemi saya umroh, perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah berapa jam? 9 jam taruh. Ya, jarak Jakarta sama Jeddah berapa ribu kilometer? 12.000 kilometer. Ya, kalau secara jarak menurut Imam Syafi'i udah lebih banget itu Pak. Ya, jarak Imam Syafi'i kita boleh musafir sekitar 83 kilometer. Ya, coba kalau 12.000 kilometer berapa itu kita udah boleh nggak puasa. Tapi karena kondisi kita enak di dalam pesawat, meskipun jarak ribuan kilometer itu makan waktu 9 jam, kita mampu puasa. Kita puasa terus ngapain kita juga kan gitu. Ya, itu yang pertama, pulang kampung dijadiin alasan. Yang kedua, ada orang nggak puasa Ramadan, ya, dengan alasan katanya dia pekerja berat. Ya, saya katakan Pak, ya, yang namanya pekerja berat itu adalah pekerja yang dia lakukan saat itu memang kebetulan pekerjaannya sangat berat, kebetulan di bulan suci Ramadan. Ya, bukan sebagai seorang profesi pekerja berat. Ya, kalau dia profesi sebagai pekerja berat, saya tanya, kapan Anda akan membayar kodok puasa? Ya, Ramadan kayak gini aja Anda nggak puasa, apalagi Anda akan bayar kodok?
mustahil saya bilang gitu. Ya, jangan alasan sebagai pekerja berat itu dijadikan alasan. Saya bilang pekerja berat itu bukan profesi Anda. Kalau sebagai profesi, jangan sekali-kali Anda jadikan alasan untuk Anda tidak berpuasa beralasan pekerja berat. Ya, Pak Aceh, apa dia sekarang buka ojek ya? Saya perhatiin yang mereka berpuasa, Pak. Ya, kalau ojek yang enak, ada kaki kelihatan kaki itu. Makanya saya bilang sekarang ini banyak jin tuh kelihatan kaki itu warteg gitu. Ya, saya buka terawanya lah tukang ojek. Ya, ada Gojek, ada Grab, ada apa lagi yang penting baru itu, Maxi. Ya. Sekarang saya tanya apa sih kerjaan berat mereka pakai kalau itu? Nah yang pakai motor bukan dia. Ya. Aus. Emang kalau gue itu juga harus ngapa-ngapain. Nah kalau lagi pasti ada aus ini. Ya, awas Pak, Bu, kasih tahu anak cucunya Bu. Ya, satu kali kita nggak puasa Ramadan secara sengaja, artinya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau kita mau bayar seumur hidup, nggak akan kebayar satu puasa yang sengaja kita tinggalkan Ramadan. Hati-hati, ya. Tuh, makanya jangan main-main kami yang namanya puasa Ramadan. Yang pertama, singkat saja. Yang kedua, kalau kita ingin jadi orang yang sukses di bulan suci Ramadan ini, apa? Kita pahami ilmu atau fikih tentang suatu ibadah yang kita kerjakan. Kita puasa perlu ilmu enggak? Perlu ilmu enggak? Perlu. Kita harus tahu apa yang menjadi rukun puasa, syarat puasa, yang membatalkan puasa, sunnah puasa, makruh puasa. Kita harus tahu. Ya. Jangan kayak orang dulu. Kita dengar orang tua kita bilang ke anak kita bilang, jangan nangis ntar puasa lo batal, betul? Batal puasa nggak kalau nangis Pak? Nih orang puasa nangis batal nggak? Orang mobil puasa batal nggak? Kalau orang bilang batal, ya. Saya bilang sering saya sampaikan Bapak Ibu kabar gembira, ya. Yang namanya orang suka upil tidak membatalkan puasa. Ya, tapi upil jangan sambil minum. Ya, kalau upil sambil minum batal puasanya. Ya, apa batal? Yang batal itu makan, minum, bersama di siang hari dengan suami istri. Kalau kita tahu ilmunya Pak, jangan jauh-jauh. Setan ini nggak bakal godain kita. Ini kenapa nih tadi tukang ojek bilang haus Pak Ustaz kalau nggak minum lagi puasa masih cari ojek gitu. Kenapa? Digodain sama setan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Ya. Dalam hadis Nabi katakan faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang yang paham atau mengerti dalam ilmu agama lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang ahli ibadah. Ada 1000 orang yang ahli ibadah. Ya, 1000 orang ahli ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Sampai satu orang ya punya ilmu, itu setan lebih takut sama orang yang takut tapi dia tahu ilmunya. Mau digoda dari mana ini nggak bakal bisa. Ya, jadi pahami ilmunya. Ustaz kan pengajian Ustaz itu jangan nyariin alasan. Ya, pengajian di tawakuf bukan berarti kita berhenti ngaji. Ya, sekarang yang namanya ini kan Ramadan ada kayak gini nih, ya kan? Kultum itu kan Bapak Ibu dengerin di mana aja tuh, di televisi, di mana, di masjid, di mushola, di stadion dengerin. Ya, insya Allah itu akan membawa apa? Manfaat buat kita. Ya, yang terakhir, kunci agar kita sukses adalah apa yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai nanti akhir atau di penghujung bulan suci Ramadan. Ya, sekarang ini udah mulai kelihatan nih. Awal-awal kalau yang namanya tarawih itu sampai keluar, betul. Sekarang tambah hari tambah maju. Ya, bukan tambah mundur tapi tambah maju. Ya, di mana-mana Pak. Ya. Kemarin semalam saya ngisi tausiah di musola. Musolanya nggak begitu gede, tapi jamaahnya duduk ke belakang. Ya, musolanya kecil.
usahanya kecil biaya kan apa penting dia bilang yang bicara perlunya bisa demen ya orang ya penuh apa ke belakang lagi perempuan subhanallah saya bilang saya senang di baru sekarang saya lihat jemaah penuh saya pikir tadi udah Islam penuh kali semalam ini enggak ternyata ya. Tapi alhamdulillah masih banyak lebih dari separuh ini ya kita jaga Pak ya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini baik ya tarawih kita qiyamul lail kita qiraatul Quran kita ya sedekah kita kerjakan bahkan jangan di bulan suci Ramadan saja terus kita laksanakan selepas bulan suci Ramadan ya jangan sampai kita dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan apa kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan beribadahlah karena Allah jangan beribadah karena Ramadan ya kita bulan Ramadan ngaji kita Ramadan pergi jangankan 1 juz 4 juz saja kagak ya kita sholat tahajud malam rajin begitu Ramadan pergi jangankan 8 rakaat 2 rakaat saja kagak ya kita bulan Ramadan sedekah rajin 10.000 50.000 ya begitu Ramadan pergi jangankan 10 20 50 5.000 aja kagak 2.000 di kagak jangan begitu ya kita harus istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik di bulan suci Ramadan ini utamanya apalagi selepas Ramadan nanti akan meninggalkan kita.